Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas curahan nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu ibadah puasa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti apa yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangannya sehingga kita masih bisa melaksanakan, sehingga kita masih bisa menikmati nikmatnya Islam. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, di dalam bulan suci Ramadan ini hendaklah kita selalu meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah, di antara amalan-amalan yang paling besar yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh seorang hamba adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang memiliki alam semesta, zat yang menciptakan seluruh alam semesta, maha pemberi keselamatan, maha pemberi kenikmatan, maha agung dan maha besar. Allah lah yang pemilik nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang sempurna. Karena kecintaan kepadanya adalah pokok dari agama ini, asupan gizi bagi ruh, asas kebahagiaan, tempat berpijaknya amal dan agama. Kecintaan kepada Allah adalah kehidupan. Kecintaan kepada Allah merupakan ketenangan yang bisa mengusir rasa galau dan kegundahan. Kecintaan kepada Allah adalah pokok dari kebahagiaan ini. Ia juga merupakan jalan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Mencintai Allah dengan realisasi yang sempurna akan meninggikan derajat seorang muslim, akan meninggikan derajat seorang hamba. Ini bukan permasalahan yang remeh, karena begitu tingginya kedudukannya dalam agama. Allah berfirman dalam kitabnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang maha pemurah akan memberikan kepada mereka rasa kasih sayang.
Quran Surat Maryam ayat 96. Buah dari rasa cinta kepada Allah, baik di dunia maupun di akhirat, akan memberinya jalan yang sukses, akan memberinya jalan kepada jalan yang benar. Sungguh Allah akan menjaga kepada orang-orang yang mencintainya. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, di mana perselisihan dan perpecahan sering kita temui di dalam keseharian kita, sering kita jumpai dalam setiap harinya, maka kecintaan kita kepada Allah pun haruslah kita tingkatkan. Kita harus lipat gandakan dalam hati kita, agar senantiasa Allah melindungi dan menjaga diri kita. Kita cintai Allah dengan setulus hati, dengan penuh rasa yang tulus dan ikhlas dalam hati. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang dapat menyuburkan, yang dapat menimbulkan rasa cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perhatian besar terhadap kitabullah, merenungi dan mentadaburi isi kandungannya. Seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam kitabnya, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatih wal yatadzakkaru ulul albab, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat pelajaran bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Shad ayat 29. Firman-Nya yang lain mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min inni ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira, yang artinya, afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah, kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Ketika Anda membaca Al-Quran, maka perhatian terbesar adalah bukan ketika Anda membaca surat yang Anda khatamkan, akan tetapi perhatian terbesarnya adalah ketika Anda mendalami, merenungi dan mentadaburi apa isi kandungan ayat tersebut. Maka dari itu, renungkanlah firman-Nya yang agung itu dan kalimat-kalimatnya yang hakim, karena kalimatnya itu layak tihil batil min baini yadaihi wa min khalfi, yang artinya karena ayat-ayatnya itu tidak datang kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Kemudian yang kedua, memperhatikan amalan-amalan wajib dan sunnah. Perhatian terhadap amalan-amalan sunnah, terlebih amalan wajib, adalah sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap kecintaan kita kepada Allah. Mengapa? Karena Allah selalu mengawasi, selalu melihat kita dalam setiap perbuatan kita. Karena Allah mengetahui setiap penglihatan kita, pendengaran kita, Allah Maha tahu. Karena Allah tahu dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Allah akan mengetahui segalanya. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada diri kita sendiri. Betapapun diri kita mencintai sesuatu dan cenderung kepada sesuatu, maka tetap kita harus mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah lah yang akan memberikan kita segala sesuatu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilahi mimma siwahuma. Wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbahu illallah. Wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ay yanqadafa finnar." Yang artinya, ada 3 perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan rasa manisnya iman, yaitu yang pertama,
apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang selain keduanya. Kemudian yang kedua, apabila ia mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ia membenci kembali kepada kekafiran Allah sesudah Allah menyelamatkan dari kekafiran itu, seperti halnya ia membenci jika dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, mengetahui dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apabila kita mengetahui nama-nama dan sifat Allah, maka itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Apabila kita memahami keduanya, kita mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka akan menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin jauh pula kita dari dosa. Sebagaimana firman Allah taala, "Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama", yang artinya sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran surat Fatir ayat 28. Kemudian yang kelima, mengingat-ingat nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 53. "Wa ma bikum min ni'matin faminallah", yang artinya dan apa-apa dan nikmat apapun yang ada pada kamu, maka semua itu datangnya dari Allah. Maka dari itu hendaklah kita selalu bersyukur terhadap nikmat apa yang Allah telah berikan kepada kita. Contohnya saja, dalam masa pandemi corona ini, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar. Kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan tenang, karena beberapa saudara kita di belahan bumi sana tidak bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar ataupun tenang. Kemudian cara meningkatkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang keenam adalah berkumpul bersama orang-orang yang bertakwa dan soleh. Duduk-duduk dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh adalah sesuatu yang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena perkataan mereka, perilaku mereka, adab mereka, akhlak mereka akan menimbulkan sesuatu yang positif kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karena itu, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketujuh adalah menjauhi setiap perkara apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di zaman ini hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal apa yang dapat memberikan musibah bagi seseorang? Hal-hal yang bisa memalingkan seseorang dan hatinya dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri sudah mengetahui siaran-siaran televisi, website-website yang dapat merusak bagi seseorang muslim, majalah-majalah yang mengikis moral dan berbagai sarana-sarana yang lainnya. Barang siapa yang menginginkan hatinya terpenuhi oleh cinta yang tulus, maka hendaknya mereka memutus jalan-jalan yang bisa menghalangi hal-hal tersebut. Pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, semoga setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita mendapatkan gelar Al-Muttaqin, dan semoga amal ibadah puasa kita diterima di sisinya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa-apa yang telah saya sampaikan kepada pemirsa sekalian bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Sumal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah.